Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 895 sampai bab 896. Bab 895 Bom psikologis. Huo Lei menoleh dan melihat waktu tersisa kurang dari 2 menit, yang membuatnya semakin ketakutan. Ji Fei, jangan datang, ada bom waktu di sini. Melihat Ji Fei tidak berhenti, dia hanya bisa berteriak keras untuk mengingatkannya. Ji Fei sudah mulai berlari, seolah-olah yang dilihatnya di depannya bukanlah bom, melainkan benda terindah di dunia, penuh gravitasi baru yang tak terbatas. Huo Lei tergerak dan menangis. Dia terjatuh ke tanah. "Kamu, silakan pergi, kalau tidak, kita semua akan terbunuh. Aku..." Dia menangis begitu keras sehingga dia tidak dapat berbicara. Pada saat ini, di puncak Gunung Ningcheng, sekelompok orang berdiri di sana, termasuk sekutu seni bela diri yang mengenakan seragam pelatihan seni bela diri hitam putih, dan pembunuh Su Zong Eli yang semuanya berpakaian hitam. Jika ada yang melihatnya pasti kaget karena tidak pernah membayangkan kedua kelompok itu akan melebur menjadi satu. Alasan dari semua ini adalah karena mereka memiliki musuh yang sama. Ji Fei, di tengah-tengah kelompok orang ini, berdiri seorang pria bertopeng kepala naga, tinggi dan tinggi, dengan tatapan mata yang rumit. Dia adalah Su Long. Setelah sekian lama, dia berkata perlahan, tanpa bertemu Ji Fei, "Aku tidak percaya ada orang di dunia ini yang lebih rela berkorban demi wanita daripada aku tanpa penyesalan." Adegan itu sunyi, tidak ada yang berbicara, tapi mata banyak orang dipenuhi dengan rasa jijik dan antisipasi saat mereka menyaksikan Ji Fei dibom sampai mati. Beberapa detik kemudian, seorang wanita bertopeng ayam jago mencibir, "Ada banyak sekali pria bodoh." Setelah mengatakan itu, dia menatap Su Long dengan tatapan mengejek. "Suji, kamu tidak perlu bosan, ada beberapa hal yang tidak akan pernah kamu mengerti." Mendengus, "Saya tidak mengerti kebodohan di hati sebagian pria." Dia sama sekali tidak sopan terhadap Su Long di depannya, dan bahkan menunjukkan kebencian yang mendalam. Su Long tidak berkata apa-apa lagi. Dia merasa sedikit berhutang budi pada Suji. Suji menunduk, "Hancurkan Ji Fei ini sampai mati dan semuanya akan menjadi jelas." Yang lain tidak berbicara, tetapi ekspresi wajah mereka semua sama. Di mata mereka, Liu Fei terbunuh oleh bom. Itu adalah akhir yang paling sempurna. Saat ini, Ji Fei telah tiba di depan Huo Lei. Saya melihat waktu yang ditampilkan pada bom waktu kurang dari 1 menit, dan lampu alarm bom waktu terus berkedip. "Ji Fei, cepat pergi, tidak masalah jika aku mati. Aku hanya satu orang, dan kamu masih punya istri," kata Huo Lei sambil melihat ke arah Ji Fei, yang sedang mengamati dan memikirkan cara untuk menghilangkannya. Dan kegelisahan serta kegugupannya menyebabkan bom waktu yang semula tersisa 50 detik berkurang 10 detik dalam sekejap. Kepala Ji Fei berdengung, ternyata itu bom psikologis. Yang disebut bom induksi psikologis adalah mengubah frekuensi bom waktu di saat-saat terakhir, agar berkorelasi dengan detak jantung orang tersebut. Akibat ini pada akhirnya akan membuat pihak lain gugup dan cemas, dan waktunya akan dipersingkat dengan cepat. Hal yang paling memalukan dari bom jenis ini adalah petugas penjinak bom mungkin masih berusaha keras di saat-saat terakhir untuk menjinakkan bom tersebut. Namun, lompatan yang tiba-tiba mengurangi waktu, membuat petugas penjinak bom tidak punya waktu untuk bereaksi, apalagi kesempatan untuk melarikan diri, dan secara alami dia akan langsung terbunuh. Namun penggunaan bom jenis ini ada batasannya,
yaitu Anda harus sangat paham dengan frekuensi detak jantung orang yang dibom dan dapat mengetahui frekuensi detak jantungnya di berbagai keadaan sebelum dapat mengaturnya. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa melakukannya kecuali kenalan. Ji-Fei tidak bisa memikirkan hal ini lagi. Dia hanya ingin Huo Lei menenangkan diri sebanyak mungkin. Jangan gugup atau cemas. Aku bisa menyelamatkanmu. Huo Lei melihat waktu telah melonjak menjadi kurang dari 20 detik, dan menjadi semakin cemas. Tidak ada gunanya, cepat pergi, kalau tidak, kita semua akan mati. Didi, alarm berbunyi, dan kecemasannya sekarang berkurang 10 detik, dan dia telah memasuki hitungan mundur terakhir 5 detik. Berdengung, Ji-Fei merasa pikirannya menjadi kosong. Ini mencari kematian. Huo Lei juga bingung. Huo Lei, aku mencintaimu. Ji-Fei tiba-tiba berteriak tanpa diduga. Huo Lei terkejut, dan ketegangan di tubuhnya menghilang seketika seperti api yang padam. Seluruh detak jantung berubah seketika, menjatuhkan. Bom waktu yang sudah mencapai detik terakhir justru berhenti. Huo Lei tertegun, dan Ji-Fei menghela napas panjang. Tetapi sebaliknya, dia menjadi sedikit penasaran. Mungkinkah perancang bom waktu ini bercanda? Biasanya kita tidak boleh berhenti. Tanpa pikir panjang, dia segera mulai membongkarnya. Beberapa detik kemudian, Ji-Fei menjinakkan bom waktu dan melemparkannya ke kejauhan, lalu melemparkan Huo Lei yang ketakutan ke tanah. Huo Lei bangun dan mengira Ji-Fei sedang bersantai dan ingin memeluknya. Berpikir lagi bahwa Ji-Fei baru saja mengatakan dia mencintainya dan mengorbankan dirinya untuk dirinya sendiri. Hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan, dan dia segera membuka tangannya dan memeluk Ji-Fei dengan erat. Ledakan, terdengar suara yang menggemparkan bumi, lalu kerikil dan potongan pohon mulai berterbangan di langit. Ah! Huo Lei berteriak. Kemudian dia mengerti bahwa tujuan Ji-Fei menjatuhkannya adalah untuk melindungi dirinya sendiri. Memikirkan pikirannya sendiri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu dengan ekspresi gugup di wajahnya. Tetapi dia berinisiatif mencium mulut Ji-Fei. Ji-Fei tercengang. Apa ini, Ji-Fei? Aku mencintaimu. Huo Lei memeluk leher Ji-Fei erat-erat. Pipinya memerah, menunjukkan godaan yang tak terbatas. Ji-Fei mengerti maksud Huo Lei. Kamu salah paham. Huo Lei tercengang. Ji-Fei sudah duduk dan menariknya. Huo Lei merasa malu untuk terus memeluk leher Ji-Fei, dan menatap Ji-Fei dengan malu-malu, dengan mata bertanya-tanya. Bom tadi adalah bom psikologis. Kalau kamu terus gugup, itu akan berakselerasi dan langsung meledak, dan kita akan mati. Aku hanya berteriak, aku cinta kamu, tiba-tiba untuk mengubah suasana hatimu, dan kemudian mengubah detak jantungmu. Ah, Huo Lei, melihat Ji-Fei, dia ingin merangkak ke celah tanah. Memikirkan kembali saat aku putus asa, aku meneriakkan kata-kata, Ji-Fei, aku mencintaimu, ke gunung. Apakah ini sesuatu yang konyol di mata Ji-Fei? Dia malu. Ji-Fei tidak ingin Huo Lei berpikir terlalu banyak. Aku datang untuk menyelamatkanmu karena aku tidak ingin kamu mati. Aku ingin tahu siapa yang mengirimimu surat itu. Huo Lei merasa sangat rumit dan tidak nyaman. Ternyata dia tidak memiliki status di hati Ji-Fei. Dia tersenyum pahit, menatap Ji-Fei dan menggelengkan kepalanya. Kamu menyelamatkan hidupku. Aku mengingatnya, tapi aku benar-benar tidak bisa membicarakannya. Ji-Fei tertegun sejenak, tidak menyangka Huo Lei tidak akan mengatakan apapun. Tapi dia tidak memaksakannya. Tidak apa-apa, aku yakin dia akan datang kepadaku. Setelah Ji-Fei selesai berbicara,
dia berdiri dan melihat ke arah puncak Gunung Ningcheng di kejauhan. Saat ini, di puncak Gunung Ningcheng, Suji dan yang lainnya sangat marah hingga mereka menghela nafas dan menghentakkan kaki. Mereka menyaksikan Ji Fei menyelamatkan Huo Lei. Melihat Sulong, dia menemukan bahwa matanya sangat rumit. Meskipun Anda tidak dapat melihat wajahnya, Anda tahu bahwa dia sedang merasa sangat rumit saat ini. Sulong, apa yang sebenarnya terjadi? Suji bertanya dengan marah. Sulong terdiam. Apakah kamu melakukannya dengan tangan dan kakimu? Suji bertanya. Bab 896 Perjalanan ke Hunan Barat. Semua orang melihat ke arah Sulong. Lagi pula, dialah yang memasang bom itu. Sulong tidak berkata apa-apa, tapi hatinya dipenuhi suka dan duka. Sulong paling jago memasang bom waktu, terutama bom psikologis. Dalam desain bom ini, ia secara khusus meninggalkan pintu belakang, yaitu jenis kejutan yang didapat orang ketika cinta datang. Perubahan detak jantung yang instan tidak diragukan lagi adalah rem yang tiba-tiba. Yang lain tidak tahu mengapa dia mendesainnya seperti ini. Hanya dia yang mengetahuinya. Dia berharap suatu hari dia akan mendapatkan cinta yang mengejutkan ketika dia putus asa. Awalnya, dia ingin meledakkan Ji Fei dan Huo Lei. Tetapi ketika merancang bomnya, dia tiba-tiba teringat pada wajah wanita lembut itu. Saya tidak ingin membuatnya sedih, jadi saya berhenti di saat-saat terakhir. Ayo pergi, Sulong tidak menjawab, berbalik dan pergi. Suji marah, kamu harus memberiku penjelasan. Sulong berhenti dan menatap Suji, apakah menurutmu aku akan memberimu penjelasan? Dia bertanya dengan nada tenang namun sangat tegas. Anda, Sulong sudah berjalan menuruni gunung, tapi berlawanan arah dengan Ji Fei. Dan Ji Fei di sini hanya ingin naik gunung. Dia baru saja menentukan di mana Sulong dan yang lainnya berada. Saat itu, telepon tiba-tiba berdering. Melihat bahwa itu adalah panggilan Bai Song, dia tidak hanya sedikit kesal, tetapi dia memintanya untuk menyelidiki lokasi Huo Lei. Tetapi tidak ada tanggapan untuk waktu yang lama, jadi dia menelepon sekarang. Namun tetap ditekan jawabannya. Suara Bai Song terdengar sangat serius. Raja Naga, aku di sini untuk memberitahumu kabar duka. Ji Fei tercengang. Apa yang terjadi? Matanya dingin, dan aura seluruh tubuhnya berubah. Adik iparku diculik. Aku baru saja mencarinya. Jadi aku tidak memperhatikan berita tentang Huo Lei. Lanjut Bai Song, berdengung. Ketika Ji Fei mendengar bahwa Li Ruoxi telah diculik, dia merasa seperti menjadi gila. Namun pada akhirnya, dia masih berhasil menahannya. Kapan itu terjadi? Saya sudah menyelamatkan Huo Lei. Itulah yang terjadi beberapa menit sebelum Phoenix kembali tepat setelah kamu pergi. Ji Fei langsung mengepalkan tinjunya. Sepertinya ada seseorang yang menunggu di sekitarnya, mengawasi situasinya. Ada niat membunuh di wajahnya. Dia memikirkan Dragon Phantom. Biasanya, dia harus melindunginya agar masalah seperti ini tidak terjadi. Di mana anak kedua? Bai Song segera menjawab, saya tidak melihatnya, dia tidak pernah muncul. Ji Fei mengerutkan kening 2 kali, tapi dengan cepat menjadi tenang. Biasanya, hanya ada sedikit orang yang bisa mengambil Li Ruoxi dari Long Phantom. Di mana lokasinya? Aku pergi ke arah Xiangqi, dan Phoenix sudah mengejarku. Kamu terus memantau, aku akan segera ke Xiangqi secara langsung sekarang. Raja Naga, hati-hati, Ji Fei telah menutup telepon. Melihat ke arah puncak gunung, niat membunuh melonjak. Namun, dia masih menahan keinginan untuk bergegas maju dan membunuh Sulong dan yang lainnya. Melihat ke arah Huo Lei,
Aku akan mengirimmu ke kota terdekat sebentar lagi. Lalu kamu kembali sendiri. Aku akan ke Xiangqi. Apakah terjadi sesuatu pada Li Ruoxi? Huo Lei bertanya dengan gugup. Ji Fei ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk. Dia baru saja diculik. Aku akan menyelamatkannya. Apakah kamu diculik karena kamu datang untuk menyelamatkanku? Huo Lei tampak pucat, memegang erat lengan Ji Fei dengan kedua tangannya, dan bertanya dengan cemas. Hati saya penuh dengan menyalahkan diri sendiri dan kompleksitas. Bahkan menunggu Ji Fei marah, Ji Fei tersenyum tipis. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Huo Lei merasa hatinya tersentuh, dan dia merasa sedih di dalam hati. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ji Fei akan begitu toleran terhadapnya. Memikirkan Ji Fei mengatakan dia tidak mencintai dirinya sendiri sekarang, dia masih merasa malu, kecewa dan tidak puas. Tapi sekarang tidak ada yang tersisa. Aku akan pergi bersamamu. Kamu tidak bisa pergi, kamu kembali ke kota Ningjiang sekarang. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia menjemput Huo Lei, mengantar Huo Lei ke kota Maguan terdekat, dan kemudian pergi. Huo Lei melihat punggung Ji Fei dan menangis. Ji Fei tidak pernah mengatakan sepatah kata pun tentang mencintai dirinya sendiri, tetapi cintanya mungkin lebih dalam daripada jika dia memiliki kekasih. Pada saat ini, hatinya tiba-tiba dipenuhi dengan Ji Fei, dan dia semakin dipenuhi dengan cinta untuk Ji Fei. Pada akhirnya, dia pun menghentikan mobilnya dan mengikutinya, bergegas menuju Xiangqi. Xiangqi, ini telah menjadi tempat misterius sejak zaman kuno. Tidak hanya terdapat gunung-gunung tinggi di sini, namun yang lebih penting lagi banyak hal misterius di sini, seperti racun, seperti mayat berjalan. Meski misterius, tempat ini juga membuat banyak orang semakin mendambakannya, dan mereka terus berdatangan dari seluruh penjuru negeri untuk melihat gaya humanistik misterius di sini. Ji Fei tidak memiliki pemikiran seperti itu. Dia hanya peduli pada keselamatan Li Ruoxi. Dalam perjalanan, dia menghubungi Feng Huang, yang sedang menunggu Ji Fei di kota Feng Huang di Hunan Barat. Alasan mengapa dia menunggu Ji Fei di sini adalah karena ketika dia melacaknya di sini, Bai Song dan dia kehilangan target pelacakan mereka pada saat yang bersamaan. Hal ini membuat keduanya benar-benar tercengang. Anda harus tahu bahwa dengan kekuatan dan kerjasama mereka dalam pelacakan, tidak mungkin ada kekalahan. Tapi itu hilang. Feng Huang awalnya ingin melanjutkan pencarian, tetapi Ji Fei menyuruhnya berhenti. Dia masih memiliki kekhawatiran tentang Xiangqi. Itu tidak masalah baginya, tapi Phoenix dan yang lainnya masih lebih lemah. Ji Fei datang ke kota Feng Huang di Hunan Barat pada sore hari. Xiangqi sendiri bukanlah tempat yang kaya. Banyak desa dan kota yang masih mempertahankan gaya dan suasana aslinya. Begitu Ji Fei tiba di kota Feng Huang, dia melihat mobil Feng Huang diparkir di pinggir jalan, dan dia melihat melalui ponselnya dengan cemas. Ketika dia melihat mobil Ji Fei, dia segera keluar dari mobil dan berjalan cepat. Apa yang harus saya lakukan? Ji Fei melihat sekeliling dan melihat beberapa orang dengan kostum lokal keluar masuk. Sebaliknya, keduanya terasa biasa-biasa saja, terutama dalam pakaian dan dandanannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Cari tempat tinggal dan kita akan mendiskusikannya dalam jangka panjang." Entah kenapa, dia selalu merasa Li Ruoxi harus ada di dekatnya. Phoenix mengangguk, masuk ke dalam mobil dan memimpin jalan. Setelah dia tiba di sini, dia telah mencari beberapa kali tetapi tidak menemukan petunjuk. Dia akhirnya menunggu Ji Fei tiba, jadi dia sudah sangat akrab dengan kota Phoenix.
Tak lama kemudian mobilnya berhenti di depan sebuah hotel rumah pertanian dengan rumah panggung bernama Desa Baisui. Ji Fei memarkir mobil, dan mereka berdua keluar dari mobil dan langsung masuk ke dalam. Ji Fei mendongak dan melihat bahwa ini adalah bangunan berstruktur kayu berbentuk ember 3 lantai, 5 kolom, 6 gantung yang dibangun di atas panggung. Lantai atas memiliki teknik pembuatan yang rumit dan pengerjaan yang sangat indah, dengan atap yang ditinggikan, pagar berukir, pintu dan jendela. Di lantai tengah ada aula besar yang bentuknya seperti botol berperut buncit. Di dalamnya terdapat orang-orang yang menyanyikan lagu daerah secara acapella. Lantai bawah kosong, hanya ada sedikit penyangga dan tidak ada ruang formal. Daerah Hunan bagian barat memiliki medan pegunungan, permukaannya lembab, dan berbagai racun yang merayap sering menyerang rumah. Lantai bawah yang ditinggikan tidak hanya memberikan ventilasi, perlindungan kelembaban, perlindungan musim panas dan dingin, tetapi juga menjamin keamanan tinggal di dalam ruangan, baik dari segi struktur, dekorasi atau tata letaknya. Bangunan panggung adalah yang terbaik di dunia. Begitu kedua orang itu sampai di pintu, seorang wanita berpakaian siangki sudah berjalan mendekat, bersambung.